dilanggar oleh sering dilanggar orang di adat Melayu Riau ini, Datuk. Yang sering dilanggar. Jadi yang selalu dilanggar oleh masyarakat di dalam adat. Banyak hal-hal yang telah dilanggar oleh masyarakat di dalam adat Melayu. Salah satunya yaitu menikah liar, menikah tanpa diketahui oleh mama adat. Selanjutnya, sesuatu hal yang dilarang adat, misalkan mabuk-mabuk, nikah satu suku, itu dilarang dalam adat, dan banyak hal-hal yang dilarang dalam adat. Di sini Datuk, kenapa bisa tidak diperbolehkan nikah satu suku itu, Datuk? Gini, yang dilarang, kenapa nikah satu suku dilarang? Karena satu suku itu dianggap satu suku itu adalah adik-beradik, satu keluarga. Misalkan orang Jawa sekalipun masuk suku tertentu, salah satunya itu dianggap satu keluarga. Alangkah salah atau janggalnya kita menikah dalam satu keluarga atau menikah satu suku. Itu sebabnya maka dilarang di dalam adat. Walaupun agama membolehkan, itu antara agama dan adat itu berbeda. Kalau agama membolehkan, tapi di dalam adat dianggap satu keluarga, itu adalah dilarang. Jadi kalau seumpamanya apabila terjadi hal seperti itu, jadi harus diapakan tuh, Datuk? Gini. Kalau sesuatu terjadi, misalkan satu suku, mungkin dia berkenalan, ingin sampai ke jenjang pelaminan, apabila diketahui satu suku, maka salah satu suku tersebut harus menakan terus ada keluar suku. Dan kalau di dusun, khususnya dusun 1 dan 2, umumnya masyarakat kalau ada yang menikah satu suku, itu tidak ada satupun mama adat yang menerima apabila anak menakan keluar suku. Jadi Siko Datuk Lai bertanya, pantangan larangan bagi laki-laki dan perempuan tuh aku sama yang di aku seumpamanya atau berjumpa atau gimana lagi tuh begini, larangan tentang laki-laki dan perempuan tidak jauh bedanya dengan larangan-larangan di dalam agama. Misalkan bersentuhan antara yang bukan muhrim, itu adalah dilarang. Kemudian berdua-duaan, tempat sunyi itu dilarang. Ataupun ngobrol-ngobrol lebih dari 1 atau 2 jam, mulai dari sore sampai jam, katakanlah jam 10. Kalau lewat itu dilarang. Kalau pantangan di hutan tuh, Datuk, larangan di hutan. Larangan di hutan itu ketika beda dengan zaman dahulu dengan zaman sekarang nih. Zaman dahulu, masyarakat zaman dahulu itu diancam oleh bermacam-macam ketakutan, baik ketakutan kepada setan, rimba, dan binatang-binatang buas. Maka ketika itu masyarakat banyak larang pantang. Misalkan buang air di sembarangan jalan, mungkin jumpa cakar-cakar harimau, tidak boleh diinjak, dan banyak lagi larangan yang lain. Misalkan lagi mandi, itu salah satu tempat mandi sembarangan itu dilarang. Jadi kalau di dalam hutan tuh larangan berkata-kata kotor itu termasuk dilarang. Termasuk. Itu kata-kata kotor itu memangnya setan. Dilarang.
Jadi harus lay adab lah kita ke hutan gitu. Karena apa? Karena masyarakat Melayu itu penuh dengan adab, sopan dan santun. Iya, iya. Pantangan larangan dalam bertamu itu memang ada dalam bertamu. Tamu Dalam kalau sebenarnya ada, tapi tidak diterapkan. Kebanyakan tidak tidak diterapkan. Larangan-larangan itu kan, misalkan bertamu itu waktu sholat itu dilarang. jadi berkaitan dengan Islam gitulah. Itu tidak jauh. Boleh. Tutup lah. Jadi begitulah Datuk. Yang kami wawancarai pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.